Mari kita jadikan Tuhan kita pusat penyembahan kita, sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Biarlah melalui kebenaran firman-Nya, keluarga kita boleh dipulihkan, keluarga kita boleh dikuatkan saat ini. Kita patut bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terindah dan terbaik bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup ini milik-Mu, cinta ini milik-Mu, semua yang Ku punya milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kepada Yang membawakan firman Tuhan. Rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan.
Kalau kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kami, maka hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan, tapi milik Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau hidup dibentuk serupa dengan Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, bentuk setiap kami, ubah setiap hati kami Tuhan, agar kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan buat kesempatan-Mu untuk kami boleh bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau buka hati kami, buka pikiran kami, dan kami mau menerima, menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, baik saudara, kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Baik, pagi hari ini tema firman Tuhan, saya beri tema makna ibadah. Kita akan baca ayatnya dalam Yosua 24 ayat 15 yang B. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita akan belajar dari ayat ini, ya, kata beribadah. Sebelum kita belajar tentang apa itu ibadah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menakar, untuk mengukur, ya, seberapa penting ibadah bagi kita. Penting gak sih kita beribadah? Untuk apa kita beribadah? Ya? Sepenting apa ibadah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Lalu apakah kalau kita tidak beribadah, lalu dunia akan berakhir? Atau hidup kita akan berakhir? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya banyak melihat bahwa ibadah itu tidak begitu berarti bagi orang-orang percaya. Ya. Karena ya, ada kesalahpahaman tentang makna ibadah itu sendiri. Karena orang belum begitu paham arti ibadah, sehingga dia menganggap ibadah itu tidak penting, tidak terlalu berdampak bagi kehidupannya. Maka bagi orang-orang yang demikian, ibadah itu ya mau ibadah enggak, ibadah juga enggak apa-apa, gitu ya. Dan kekeliruan ini umum terjadi. Bahkan orang-orang Israel seringkali mengalaminya. Walaupun orang Israel ini sudah berulang kali ya diajar tentang ibadah. Kalau kita belajar di Perjanjian Lama, itu banyak sekali tentang ibadah. Kata ibadah itu di dalam Perjanjian Lama itu ada 240 kali disebut kata ibadahnya. Belum kata yang lain yang punya makna yang sama dengan ibadah. Artinya ibadah itu Tuhan itu ngajarin berulang kali. Tapi berulang kali juga Tuhan itu marah kepada orang Israel tentang kesalahan-kesalahan di dalam ibadah. Ya. Ada 3 yang saya catat tentang penyimpangan ibadah. Di dalam Perjanjian Lama mereka menyembah berhala. Sering terjadi di dalam kehidupan umat Israel zaman Perjanjian Lama. Lalu di Amos 4 ayat 4 dan 5 mereka bawa persembahan. Tetapi hidup di dalam dosa. Mereka menyangka dengan memberi persembahan, maka dosa-dosanya bisa ditutup-tutupi. Imbang gitu ya. Kalau dosanya misalnya 10, pahalanya 10, minta perpanjangan waktu sama Tuhan. Kayak sepak bola gitu ya. Injury time Tuhan gitu ya. Karena imbang. Lalu mereka menjalankan ibadah tapi juga memberontak kepada Tuhan. Jadi ibadahnya hanya ritual saja. Catat dalam Yesaya 1. Dan masih banyak yang lainnya penyimpangan-penyimpangan yang bahkan terjadi hingga hari ini Bapak Ibu Saudara. Ibadah-ibadah hari ini ibadah yang mungkin pernah kita jalani dengan tidak sungguh-sungguh. Ibadah yang lesu. Ibadah yang didorong oleh motivasi yang lain selain mengasihi Tuhan. Ibadah tidak lagi menunjukkan
hal yang benar. Macam-macam sebabnya, bisa karena dosa. Orang lebih suka hidup di dalam dosa, maka ibadah tidak akan ada artinya. Lalu tidak ada rasa cinta sama Tuhan. Kenapa tidak cinta sama Tuhan? Karena tidak pernah baca Alkitab. Mau cinta gimana dengan Tuhan gitu ya. Orang itu mau cinta dengan Tuhan, caranya cuma satu, baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Gak ada cara yang lainnya. Karena Tuhan berbicara kepada kita, ya lewat Alkitab ini. Bisa lewat yang lainnya. Tapi yang utama adalah firman Tuhan, tidak ada yang lain. Oh, kita boleh dengar Tuhan berbicara di dalam hati kita, tapi patokannya semuanya adalah firman Tuhan. Harus dipaksa Bapak Ibu Saudara. Karena ada pepatah Jawa yang bilang, tresno jalaran soko kulino gitu ya. Cinta itu bisa tumbuh kalau terbiasa bersama-sama, dipaksa gitu ya. Atau orang tidak lagi percaya Tuhan itu ada. Banyak yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak ada. Karena memang tidak bisa disentuh, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita jamah. Banyak yang seperti itu, banyak yang tidak mau ngaku. Banyak orang-orang tidak percaya Tuhan yang hari-hari ini speak up, mulai berbicara di sosial media. Tuhan itu tidak ada. Lebih susah, ya bagi saya lebih susah membuktikan Tuhan itu tidak ada daripada membuktikan Tuhan itu ada. Susah membuktikan Tuhan itu tidak ada. Gimana caranya? Karena terlalu banyak ya pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita susah mau buktikan Tuhan itu tidak ada. Ya, keluar sedikit dari apa yang akan kita pelajari. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara yang ada di sini percaya Tuhan itu ada. Ya. Karena orang tidak percaya Tuhan itu ada juga ke gereja Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara berpikir sedikit. Ini angka berapa Bapak Ibu Saudara? Jangan ini pilpres nanti dikira kampanye. Ini aja ya. Aman ini ya. 5 ya. Tidak ada kan? Ada 5 ya. 5. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu Saudara tahu kan ini 5. Tahu ya, kalau saya minta bawakan permen 5, pasti bawanya 5 toh, tidak mungkin bawa 6 kan. Tapi sekarang saya minta Bapak Ibu Saudara bawa 5 ke sini. Bawa 5, bukan bawa permen 5, bawa 5 ke sini. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Kenapa? Karena 5 itu benda metafisik. Tidak ada wujudnya, 5 itu tidak ada. 1, 2, 3 tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya Bapak Ibu Saudara. Suruh bawa 1, 2, 3 ke hadapan kita tidak bisa. Tapi kita percaya ini berapa jumlahnya? 1. Ini berapa? 2. Ya. Ini berapa? 3. Saya sebut semua biar adil ini gitu ya. 3 gitu ya. Tapi kan kita tahu 1, 2, 3 itu jumlahnya ya seperti itu. Itu benda metafisik yang kita semua sepakat. Oh ini jumlahnya 1. Ya sudah. Seluruh dunia sepakat ini jumlahnya 1. Nggak mungkin orang, oh ini 2, nggak mungkin gitu ya. Kecuali orang agak pedot gitu ya. Tapi semua yang waras akan bilang ini 1 ya 1. Tapi suruh bawa 1 nggak bisa. Itu adalah benda metafisik yang kita semua sepakat. Ada benda metafisik di situ. Nah, Tuhan itu juga metafisik. Mana sumbernya? Firman Tuhan bilang Allah itu roh. Allah itu roh. Maka kita tidak akan pernah lihat dengan mata telanjang kita. Kita cuma percaya dengan iman Bapak Ibu Saudara. Beruntung orang-orang yang hidup zaman 1 Masehi. Mereka bisa lihat sosok Tuhan itu. Ya dari Yesus Kristus itu. Kita hanya bisa terima dengan iman. Oh, kita tidak percaya dengan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Alkitab kita ditutup. Yesus Kristus itu tetap mati di kayu salib. Sejarah membuktikan. Bukan orang Kristen yang catat.
Sejarah dunia itu. Roma mencatat, Yahudi mencatat, ada satu orang Yesus Kristus yang mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu sejarah, bukan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab kita ditutup pun Yesus itu mati di atas kayu salib. Yesus itu bangkit. Jadi kita tidak mau percaya dengan Alkitab nggak apa-apa, tapi Tuhan itu tetap ada. Jadi Tuhan itu benda metafisik. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap pemahaman yang begitu singkat ini. Ya. Untuk membuktikan Tuhan ya, itu ada panjang. Ya. Tidak bisa hanya 1 menit, 2 menit, ya panjang. Ya. Nah, tapi kita akan belajar tentang apa itu ibadah. Ya. Kata ibadah itu di dalam teks ini, dalam bahasa Ibrani itu na'abot. Ya. Na'abot ini dari kata abad. Atau di dalam bahasa Ibrani lengkapnya adalah avodah. Nah, kata abot, ya, na'abot itu berasal dari kata abad. Abad itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu bekerja. Bisa bekerja, bisa melayani, bisa menyembah. Makanya dalam bahasa Inggris serve, bukan worship. Sama aja. Ibadah, bekerja, worship itu punya arti yang sama. Tergantung kalimatnya apa, begitu ya. Makanya LAI bilang di sini beribadah, nggak mungkin bekerja kepada Tuhan, ya. Karena konteksnya kalimat itu kepada Tuhan, bukan bekerja. Toh pun bekerja tidak ada masalah dengan itu. Karena yang namanya ibadah itu artinya adalah perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah. Yang didasari oleh ketaatan kita kepada perintahnya. Dan menjauhi semua larangannya. Itu ibadah. Kita nyerap dari bahasa Arab. Bahasa Arab nyerap dari bahasa Ibrani. Jadi kata ibadah ini bisa diterjemahkan menyembah, berdoa, melayani, bekerja. Sama saja maknanya. Dan firman Tuhan mengkonfirmasi dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan, bekerja itu ibadah. Jadi saudara-saudara kita yang muslim itu lebih Kristen daripada kita gitu ya. Mereka bekerja aja ibadah, menikah aja ibadah gitu ya. Kita kadang-kadang terlalu sekuler gitu ya. Kerja-kerja, ibadah-ibadah, jangan dicampur gitu ya. Padahal enggak, makna dari bahasa Ibraninya bekerja itu juga sama dengan ibadah. Oh berarti kerja aja enggak usah ibadah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu diluruskan gitu ya. Kalau gitu enggak usah ibadah, kerja aja enak. Kan dapat duit sama sekaligus gitu ya. Dapat duit sekaligus menyembah Tuhan. Nah, ini yang perlu diluruskan gitu ya. Nah, aktivitas bekerja, aktivitas yang namanya mencari nafkah itu pada mulanya Tuhan itu menciptakan begitu indah ketika di Eden. Ketika di Taman Eden bekerja itu begitu indah. Tetapi sejak yang namanya dosa itu muncul, maka yang namanya bekerja itu menjadi menjenuhkan dan melelahkan. Pernah Bapak Ibu Saudara mungkin kerja jenuh, lelah, bosan, rasanya wis cepat mati aja Tuhan, enak di sana gitu ya. Beristirahat dengan tenang gitu ya. Karena memang dosa itu menyebabkan segala macamnya rusak Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengutuk tanah. Tuhan bilang bersusah payah engkau kerja. Kita bikin usaha, tidak lama, tidak profit. Bingung, tutup harus gimana, putar otak lagi. Kadang harus kerja keras, kadang harus tidak tidur, kadang harus berusaha jenuh. Orang bisa banyak stres karena kerja. Bahkan Tuhan bilang semak duri dan rumput akan dihasilkan. Artinya bekerja menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Terus Tuhan juga bilang dengan berpeluh harus keringetan. Wah kalau kerja di bawah AC enak, tidak keringetan Tuhan gitu ya. Aduh, ini jangan diterjemahkan kemana-mana gitu ya Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu tidak ada AC ya.
Di Taman Eden tidak ada AC, sudah sejuk gitu ya. Nah, dosa itu membuat bekerja itu jadi jenuh. Sama juga dengan ibadah. Ibadah jadi jenuh. Kenapa? Karena ada dosa. Akarnya itu dari dosa. Di semua penyimpangan-penyimpangan di dalam ibadah itu karena dosa, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ibadah. Kalau mau kita pelajari, kita lihat di sosial media itu ada banyak. Dulu waktu saya S2 meneliti tentang snake handling. Ibadah itu harus pakai ular, Bapak Ibu Saudara. Itu terjadi dan masih ada. Ya, mereka ibadahnya pakai ular. Nah, ular itu terakhir di ibadah itu harus diinjak buat menggenapi Kejadian 3 ayat 15, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya pendetanya kena patok mati, Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali kayak gitu, tapi masih diteruskan. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ibadah yang terjadi. Ya, pasti akarnya dosa. Jadi ibadah itu apa? Ibadah itu perbuatan yang menyatakan bakti kepada Tuhan. Saya ingin garis bawahi kata menyatakan bakti. Ibadah itu adalah berbakti kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau itu menyatakan bakti, kita itu menerima sesuatu atau memberi sesuatu? Yang jadi pertanyaan itu. Kita itu terima sesuatu atau memberi kontribusi kalau kita itu berbakti. Misalnya saya bekerja di tempatnya Om Doni. Saya harus dapat sesuatu dong. Nah kan kebalik, Bapak Ibu Saudara. Dia yang harus melayani saya. Dia yang harus membayar saya. Nah kan kebalik. Jadi menyatakan bakti itu adalah memberi kontribusi. Bukan kita dapat sesuatu. Kalau ibadah itu kita cari-cari sesuatu, maka ada yang salah dengan kita. Ada yang salah dengan cara kita berpikir tentang ibadah. Imam-imam di Perjanjian Lama sudah ngerti. Ibadah itu pasti kontribusi. Mereka tidak ada dapat sesuatu itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada. Nggak ada mereka cari sesuatu. Pasti berkontribusi. Jadi kita ibadah itu apa yang kita berikan untuk Tuhan? Ibadah itu bukan kita dapat berkat loh. Nggak ada. Ibadah kita itu kan didasari ketika, kalau belajar liturgika itu, ibadah itu didasari dari ketika Nabi Yesaya menghadap Tuhan kan. Nggak ada. Ketika itu Yesaya Tuhan berkati yang nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Kalimat terakhir itu justru Tuhan itu utus Yesaya. Kamu pergi ke bangsa Israel, sampaikan firman-Ku. Jadi ibadah itu bukan kita mendapat sesuatu. Ibadah itu kita memberi kontribusi kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam dunia. Jadi kita itu harus aktif memberi sesuatu. Oh kalau gitu ibadah itu mendengarkan firman terus tidak harus dapat apa-apa. Bukan ya. Mendengarkan firman itu kita bukan mendapat berkat, tapi mendapat benih. Jadi perlu kita rubah mindset kita. Kita mendengarkan firman Tuhan bukan dapat berkat. Kalau dapat berkat kita simpan sendiri. Tapi kita dapat benih yang akan kita tabur nantinya. Ya. Itu arti ibadah. Ya. Nah kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus jelas bilang ibadah itu mempersembahkan sesuatu, bukan mendapat sesuatu. Kalau mendapat sesuatu, maka ada yang keliru dengan kita. Ada yang salah dengan cara berpikir kita tentang ibadah. Ada yang salah, mungkin sudah bertahun-tahun kita ibadah mungkin keliru. Oh harus dapat berkat, harus diberkati. Aku harus gimana caranya mendapatkan sesuatu lah. Entah itu damai sejahtera, entah itu pulang masalahku tiba-tiba selesai, entah pulang tiba-tiba diajak makan, entah pulang tiba-tiba diajak jalan-jalan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara.
Karena orang-orang Israel pun secara tradisional yang namanya avodah, yang namanya ibadah itu diaplikasikan dengan memberi pengorbanan. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Imamat, korbannya itu ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Itu korban ke bait Allah. Belum lagi korban tahunan. Belum lagi korban sabat. Waduh, banyak sekali korban-korbannya. Mereka tidak ada satu kali pun mengambil sesuatu dari itu. Jadi kita sebagai orang Kristen memang tidak perlu lagi melakukan yang namanya konsep-konsep pengorbanan seperti perjanjian lama. Tidak perlu lagi, sudah selesai. Karena sudah ada satu korban ya, yang telah menyempurnakan segala-galanya. Kita tidak perlu repot Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu repot lagi ibadah Bapak Ibu Saudara bawa kambing, gitu ya, bawa ayam, bawa ya terserah lah bawa apa aja gitu ya. Tidak perlu lagi. Ya. Tapi korban itu sudah selesai di atas kayu salib. Ya. Lalu untuk apa kita datang ke sini? Ya. Nah ibadah itu tetap harus dilaksanakan. Setiap minggu kita datang mungkin kurang, tengah minggu kita ikut komunitas sel, tengah minggu ikut ibadah, karena ada ibadah wanita, ibadah doa, kita merasa kurang mendapatkan sesuatu, tidak apa silakan datang. Tapi di situ kita adalah menyatakan bakti kepada Tuhan. Ibadah-ibadah itu tetap harus dilaksanakan, karena ibadah itu bukan hanya menyatakan bakti, tapi juga ada mendengar perintah dan menjauhi larangannya. Jadi ibadah itu tetap harus dilaksanakan Bapak Ibu Saudara. Oh enggak usah ke gereja, bisa dengar firman Tuhan kok di rumah. Bisa Bapak Ibu Saudara. Sangat bisa. Kita mau dengar firman Tuhan di mana saja sekarang bisa. Tetapi yang namanya persekutuan itu tidak pernah bisa tergantikan dengan yang lainnya. Karena prinsip ibadah itu, kalau kita belajar kata ibadah, itu ada yang namanya connection slave, gitu ya. Menjadi budak, tapi harus punya hubungan dengan tuannya. Gampangnya begitu ya. Bahasa Indonesia kita agak kurang ya. Dalam bahasa Inggris itu budak itu harus punya koneksi dengan yang namanya tuannya. Tanpa ada hubungan dengan tuannya, dia tidak bisa. Jadi ibadah itu harus ada persekutuan. Termasuk juga dengan sesama. Nah, korban Yesus Kristus tidak serta-merta menyelesaikan atau membatalkan ibadah. Tetapi menggenapinya akan penghapusan dosa. Jadi kalau kita beribadah, harus ada tujuannya. Untuk apa kita beribadah? Tujuannya itu apa? Karena ibadah itu, kalau itu bisa digantikan dengan bekerja. Bekerja kan berbakti juga. Bisa bekerja untuk Tuhan, sangat bisa. Bekerja itu tidak serta-merta menggantikan ibadah. Karena ketika bekerja, kita tidak mendengarkan firman. Kita tidak bersekutu dengan sesama. Nah kita lihat bagaimana orang-orang Israel itu mendengarkan firman. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4-25, ini terkenal dengan yang namanya syahadat Bapak Ibu. Syahadat Israel gitu ya. Syahadat rohani, syahadat Kristen gitu ya. Kristen juga punya syahadat gitu ya. Shema Yisrael. Dengarlah hai Israel. Jadi orang itu kalau mau masuk agama Yahudi, syahadatnya ini gitu ya. Dengarlah hai Israel gitu ya. Shema Yisrael. Nah Shema Yisrael ini apa artinya? Dia harus ada mendengarkan. Dia juga harus mengabulkan apa yang dia dengarkan. Lalu dia harus melaksanakan apa yang dia dengarkan. Jadi mendengarkan firman itu bukan hanya dengan telinga. Bukan hanya, cukup mendengar saja. Cuma dengar firman. Tapi harus ada mendengarkan, mengabulkan, melaksanakan.
Nah, bagaimana kita mau melaksanakan firman Tuhan kalau kita tidak pernah bersekutu dengan sesama? Tidak mungkin. Bagaimana kita mau melaksanakan firman kalau kita mengabulkannya? Tidak. Sudah denial dulu sama firman Tuhan. Yang nyampaikan firman Tuhan orang ini. Pendeta ini salah. Pendeta ini salah khotbahnya. Buat apa dengerin aku lebih baik daripada orang itu? Buat apa? Toh aku di luar sana tidak berbuat jahat kok. Nah, ini yang keliru Bapak Ibu Saudara. Ini yang banyak keliru diterapkan oleh orang-orang yang demikian, yang dengan gampangnya tidak penting mendengarkan orang, mendengarkan firman Tuhan. Padahal ya, kalau kita teliti, yang namanya mendengarkan firman itu penyembahan tertinggi. Pernah saya baca, Bible study is the highest worship. Itu penyembahan yang paling tinggi levelnya daripada kita puji-pujian. Daripada kita berdoa mau 5 jam, mau 6 jam. Itu tidak lebih tinggi daripada study Bible. Mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Waktu saya baca ini penasaran. Kok bisa? Apa alasannya? Padahal kalau kita mau puji-pujian gitu ya. Saya kan main musik Bapak Ibu Saudara. Kalau lagunya itu sudah cepat gitu ya. Ambeannya itu loh. Kadang Senin Kemis gitu ya. Gak kuat gitu. Capek puji Tuhan itu capek. Belum lagi latihannya. Kadang sampai malam gitu ya. Capek. Capek sekali. Puji Tuhan itu capek. Tapi ketika baca ini. Wah Tuhan. Terus ngapain aku capek-capek gitu. Tuhan bilang Bible study is the highest worship. Kenapa? Karena kalau kita memuji Tuhan. Kalau kita berdoa. Itu kita ngomong sama Tuhan. Tapi ketika engkau Bible study. Kita duduk diam. Dengarkan suara Tuhan. Itu penyembahan tertinggi Bapak Ibu Saudara. Jadi duduk diam, kita mendengarkan Tuhan, membaca firman Tuhan, belajar sendiri di rumah, itu penyembahan level tinggi. Yang paling tinggi daripada segala-galanya. Karena di situ kita dengar apa yang Tuhan mau. Apa yang bisa kita kontribusikan setelah saya dengar suara Tuhan. Jadi pujian, doa, penyembahan kita, itu Tuhan pasti pandang. Tidak mungkin Tuhan itu anggap remeh gitu ya. Tidak mungkin Tuhan anggap remeh. Itu tetap harus dilakukan. Yang namanya ibadah itu komunikasi 2 arah. Tidak mungkin, ibadah ya sudah kalau gitu firman Tuhan aja 3 jam gitu. Ya yang berdiri sini juga kesel Bapak Ibu Saudara ya. Ibadah itu juga komunikasi 2 arah gitu. Tidak bisa 1 arah, 2 arah. Kita menyampaikan apa isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan juga menyampaikan isi hatinya kepada kita. Gitu ya. Celakanya banyak orang-orang tidak terlalu peduli. Terutama gereja-gereja karismatik. Waktu puji-pujian, semangat Bapak Ibu Saudara. Waktu firman Tuhan, keluar. Entah kencing lah, entah apalah, akhirnya di luar ngobrol gitu ya. Padahal ketika kita duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, di situ kita belajar bahwa kita memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada Tuhan. Kita tunduk sama otoritas. Kalau kita teliti firman Tuhan, Shema Yisrael itu diberikan kepada laki-laki, kepada kepala keluarga, bukan kepada perempuan. Ya. Di sini saya bukan mau merendahkan derajat perempuan, bukan ya, karena memang firman Tuhan itu pakai budaya sana gitu ya. Jadi ya harus dihormati budaya sana. Kenapa? Karena otoritas. Otoritas itu ada di kepala keluarga. Kalau otoritasnya aja tidak mau mendengarkan otoritas yang lebih tinggi yaitu Tuhan, maka bawahnya tidak akan mendengarkan Tuhan. Jadi kita duduk diam di sini, ya, sekarang kan masa emansipasi wanita. Pahlawan emansipasi wanita itu bukan era Kartini Bapak Ibu Saudara. Itu Tuhan sendiri ya.
Tuhan sendiri pahlawan emansipasi wanita. Kalau kita baca firman Tuhan tuh sangat memuliakan perempuan gitu ya. Bukan era Kartini, jauh sebelum itu Tuhan sudah menyampaikan. Nah, kalau kita duduk diam di sini artinya kita tunduk kepada otoritas yang tertinggi. Kita benar-benar belajar. Saya juga secara pribadi mau pengakuan dosa, Bapak Saudara. Kadang-kadang dulu kalau masih baru lulus belajar teologi, ketika duduk mendengarkan firman Tuhan, rasanya sombong Bapak Ibu Saudara. Sudah tahu ini mau kemana ini pendetanya, ke sini, nanti ke sini gitu ya. Tebak-tebakan kadang Bapak Ibu Saudara, pasti ntar lagi pakai ayat ini, salah ini ayatnya gitu ya. Wah, di situ saya ditegur Tuhan, tak boleh seperti itu. Kamu sedang tidak taat, tidak tunduk kepada otoritas. Di situ saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Waduh, tidak boleh gitu. Harus dikosongkan benar-benar yang namanya ilmu itu, buang semua. Gitu. Harus benar-benar duduk diam, dengarkan siapapun yang ngomong, salah bagaimanapun tetap itu firman Tuhan. Mau siapapun yang menyampaikan, mau orang itu tidak lebih baik hidupnya, mau itu setan sekalipun, kalau yang disampaikan firman Tuhan tetap firman Tuhan. Loh, kalau kita lihat firman Tuhan, Alkitab kita, setan itu bilang apa waktu ada orang kerasukan? Yesus, engkau anak Allah yang maha tinggi. Itu setan yang ngomong loh Bapak Ibu Saudara. Setan yang ngomong, Yesus engkau anak Allah yang maha tinggi. Bagi saya itu firman Tuhan. Sekalipun setan yang ngomong. Karena itu yang benar. Setan aja mengakui Yesus itu Tuhan. Kok landak manusia tidak mau mengakui Yesus itu Tuhan. Lah kan lucu. Aneh. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Setan itu mengakui. Aneh Bapak Ibu Saudara. Makanya saya mungkin kalau jadi setan bingung sama orang Kristen. Lah, saya aja percaya Yesus Tuhan kok. Lah ini manusia yang ditebus, manusia yang diselamatkan, enggak percaya Yesus Tuhan, ngakak Tuhan. Setannya itu ngakak Bapak Ibu Saudara. Lah setan aja percaya Yesus itu Tuhan. Karena kenapa loh? Dia pernah hidup bersama dengan Tuhan sebelum dia jatuh. Jadi dia tahu siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan. Lah kok kita jadi tidak percaya? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar. Ya. Memahami bahwa ibadah itu, mendengarkan firman itu adalah penyembahan tingkat tertinggi yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena yang namanya malaikat, entah malaikat siapa aja, Mikael lah, malaikat Gabriel lah, mau malaikat Israel, bukan malaikatnya kita, ya malaikat agama lain. Malaikat siapapun tidak mengalami penebusan. Tidak mengalami penebusan Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan itu cuma buat kita, eksklusif manusia Bapak Ibu Saudara. Malaikat yang lain tidak dapat Bapak Ibu Saudara. Mau malaikat itu lebih sakti, lebih berhikmat dari mereka tidak dapat firman. Tidak mendapat yang namanya Injil. Tidak dapat. Mereka cuma dapat apa? Perintah. Cuma dapat perintah. Lakukan ini. Sampaikan pesan ini kepada Maria. Sampaikan pesan ini kepada siapa. Ketika mereka langgar sudah habis Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu menyediakan begitu indah firman Tuhan itu. Kalau kita mau lihat lagi, wah Tuhan itu menjaga firman-Nya itu begitu luar biasa. Sampai hari ini kita bisa terima. Itu dijaga benar-benar oleh Tuhan. Maka dari itu kita belajar. Ya, firman Tuhan bilang, tapi yang kesukanya ialah Taurat. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya diingat. Tapi direnungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara di rumah baca Alkitab enggak? Oh baca. Direnungkan enggak? Mengalami enggak? Yang namanya firman Tuhan itu.
Karena firman Tuhan itu direnungkan sama proses kayak orang ngunyah makanan. Firman Tuhan itu dikunyah, bukan langsung ditelan Bapak Ibu Saudara. Langsung ditelan itu obat gitu ya. Makanan itu kalau langsung ditelan, ya, misalnya Bapak Ibu ada rawon di depan, langsung ditelan, itu jadi penyakit Bapak Ibu Saudara ya. Jadi penyakit, itu kenapa? Ya belajar aja dari ilmu-ilmu kedokteran itu banyak menjelaskan bahwa makanannya langsung ditelan itu bahaya. Saya baca sekilas enzim yang ada di ludah itu tidak membantu pencernaan, jadi malah bahaya gitu ya. Saya tidak tahu gimana penjelasannya, tapi yang saya pahami adalah kesimpulannya itu bahaya, malah penyakit gitu ya. Entah keselak, kelolotan lah, dan macam-macam gitu ya. Jadi makanan itu harus dikunyah. Firman Tuhan juga harus dikunyah. Artinya apa? Direnungkan. Direnungkan itu bagaimana? Kita koreksi diri, introspeksi diri. Mana yang salah dari bagian kehidupan kita? Apa yang harus diperbaiki di dalam kehidupan kita? Apa yang belum saya kerjakan untuk Tuhan? Jadi punya prinsip hidup itu jangan punya prinsip apa yang sudah aku kerjakan untuk Tuhan. Punya prinsip apa yang belum aku kerjakan untuk Tuhan. Banyak. Jadi kita renungkan firman Tuhan, introspeksi diri, cari tahu apa yang belum kita kerjakan. Nah kalau kita lihat sejarahnya, yang namanya ibadah itu sebenarnya ada banyak. Ini salah satunya saja. Salah satu dasar dari ibadah Kristen itu adalah Yom Kippur. Kalau ibadahnya Israel banyak sekali Bapak Ibu Saudara ya. Ada berbagai macam jenis itu ibadah, ada macam-macam ritualnya. Salah satunya adalah Yom Kippur ini. Ini adalah ibadah yang dirayakan tanggal 10 bulan ke-7. Jadi orang Israel itu merayakan Yom Kippur ini tanggal 10 bulan ke-7, bukan 10 Juli ya. Kalender mereka berbeda gitu ya dengan kita. Nah, ini ibadah ini dirayakan hanya sekali setahun. Satu kali setahun, tidak boleh dirayakan berkali-kali. Dan Yom Kippur ini adalah hari pendamaian. Jadi mereka itu di hari Yom Kippur ini mereka itu berpuasa. Mereka mengadakan pendamaian dosa, pengorbanan besar-besaran. Jadi kalau hari raya Yom Kippur itu bisa dibayangkan bahwa bait Allah itu seperti peternakan sapi, peternakan kambing, Bapak Ibu Saudara. Ramai sekali. Orang banyak berkorban gitu ya. Nah, kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi Yom Kippur Bapak Ibu Saudara ya. Karena ada orang-orang Kristen, aliran-aliran Kristen itu masih merayakan seperti ini. Bahkan mereka merayakan Sabat gitu ya. Masih banyak ya. Aliran-aliran yang seperti itu, saya bilang ini orang Kristen lebih Yahudi daripada orang Yahudi gitu ya. Yahudi sekali. Kadang ibadah tuh pakai tudung kepala gitu ya. Yang perempuan-perempuan pakai tudung kepala, bukan pakai jilbab, pakai tudung kepala gitu ya. Lebih Yahudi daripada orang Yahudi sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, Yom Kippur ini kita tidak perlu rayakan lagi. Kenapa? Karena sudah selesai oleh yang namanya pendamaian oleh anak domba, oleh Yesus Kristus. Jadi dasarnya dari mana? Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam besar definitif. Imam besar yang menggantikan yang namanya hari raya Yom Kippur itu. Tidak perlu lagi dilaksanakan setahun sekali, tapi bisa dilaksanakan seminggu sekali. Bahkan kalau kita lihat gereja mula-mula, mereka merayakan Yom Kippur tiap hari Bapak Ibu Saudara. Tiap hari. Buktinya apa? Perjamuan. Mereka perjamuan kudus tiap hari. Jadi harusnya yang benar perjamuan itu kapan? Tiap hari. Tiap hari. Bukan sebulan sekali Bapak Ibu Saudara.
Loh kenapa? Karena perjamuan itu kita mengingat kematian Kristus. Gereja mula-mula tiap hari. Tiap hari mereka perjamuan kudus. Ya kita repot Bapak Ibu, kalau tiap hari kita perjamuan kudus di sini repot juga gitu ya. Karena ada gereja tuh yang mempraktekkan itu, jadi pulang itu bungkus. Kalau ngambil perjamuan tuh bukan gini-gini Bapak Ibu Saudara. Diambil dikantongi supaya di rumah bisa perjamuan kudus. Enggak apa-apa juga gereja mau seperti itu. Tapi celakanya jadi berhala Bapak Ibu Saudara. Roti sama anggurnya jadi berhala. Kita enggak harus pakai itu. Mau pakai teh gelas silakan. Mau pakai Gorio silakan. Mau pakai Fanta silakan. Karena roti sama anggur itu hanya media. Hanya lambang Bapak Ibu Saudara. Mau pakai wafer kayak mau pakai rawon enggak apa-apa. Asal itu mengingat yang namanya kematian Kristus. Jadi ketika kita makan, ingatlah kayu salib itu. Wah, bisa muntah kadang-kadang ya. Wah, ngeri gitu ya. Bukan Bapak Ibu. Mengingat bahwa kita itu sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita makan itu perbuatlah segala sesuatunya untuk Tuhan. Jadi kita makan ingat bahwa kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Maka apa yang aku makan, apa yang masuk melalui mulutku, aku persembahkan kembali untuk Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ibadah itu, makan pun juga ibadah, minum pun juga ibadah. Segala yang kita lakukan itulah ibadah Bapak Ibu Saudara. Jadi semua sudah selesai. Darah Kristus itu sudah menyelesaikan segala-galanya. Dia mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Supaya apa? Supaya menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Worship is our worship. Bukan kebetulan kata-katanya mirip. Tapi worship dan worship. Worship itu menyembah Tuhan. Worship itu kapal perang Bapak Ibu. Punya filosofi yang sama. Antara kapal perang dengan penyembahan. Kapal perang itu punya filosofi komitmen. Disiplin. Tunduk sama otoritas. Kalau tidak diperintahkan sama komandannya, tidak akan perang. Gitu. Worship juga sama. Tunduk kepada otoritas. Komitmen, disiplin. Punya tujuan yang sama. Worship kapal perang punya tujuan. Menciptakan perdamaian dunia. Worship, penyembahan kita kepada Tuhan. Sama, menciptakan perdamaian juga. Antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama kita. Jadi kita ibadah. Harus punya makna mendamaikan. Kita dengan Tuhan, kita dengan sesama. Jadi kita ibadah. Tujuannya untuk berdamai. Bagaimana kita mau beribadah kepada Tuhan? Bagaimana kita mau bilang aku dan seisi rumahku kalau kita tidak pernah berdamai dengan keluarga kita? Kan tidak mungkin kita bertengkar sama orang yang tidak kita kenal. Ketemu di jalan, Pak ayo gelut. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin. Kita berseteru, bertengkar sama orang yang dikenal. Kalau orang tidak dikenal, tidak mungkin kita ajak berantem. Ya kecuali itu orang pedot gitu ya, orang gila Bapak Ibu. Orang tidak kenal, ayo berantem. Tidak mungkin. Jadi ibadah itu membawa perdamaian. Mother Teresa pernah bilang begini Bapak Ibu Saudara. What can you do to promote world peace? Apa yang bisa kamu lakukan untuk kita itu mempromosikan perdamaian dunia? Dia bilang go home and love your family. Itu ibadah. Ibadah itu membawa perdamaian. Loh, penting sekali. Lebih penting berdamai dulu daripada beribadah. Firman Tuhan bilang Matius 5:2. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Firman Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah itu.
pergilah, berdamai dulu dengan saudaramu, lalu balik mempersembahkan persembahanmu itu. Harus damai dulu, baru beribadah. Kalau sekarang repot Bapak Ibu Saudara ya. Wah, baru tadi pagi tukaran sama suamiku, terus aku tak tinggal ke gereja. Wah ini gimana, harus pulang dulu. Enggak ya. Jangan terlalu kaku Bapak Ibu. Kalau kayak gitu enggak ada yang ibadah Bapak Ibu. Repot gitu ya. Bukan itu, maknanya itu bukan itu. Yang penting kita punya semangat untuk berdamai. Bener, komitmen. Kan tadi worship itu komitmen. Ya setelah ibadah pulang ya berdamai. Sudah lama enggak nyapa dengan saudara, mungkin dulu bertengkar rebutan warisan atau rebutan arisan lah, silakan. Pulang berdamai. Bawa damai. Karena orang yang membawa damai, Tuhan bilang, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bukan hanya berbahagia. Ini terjemahannya lebih tepat, diberkatilah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ibadah itu membawa damai bagi kita. Lalu kita bawa damai bagi dunia. Jangan bawa pertengkaran. Itu prinsip ibadah. Kalimat terakhir. Worship is not a part of your life. Ibadah itu bukan bagian dari hidup kita. It is your life. Itu kehidupan kita. Apapun yang engkau perbuat, perbuatlah segala sesuatunya untuk Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, ingin ku menyenangkanmu, terima kasih. Indah bagi kami Tuhan, menyelamatkan bagi kami Tuhan. Menyelamatkanku, ini hidup kami. Kami mau persembahkan bagimu Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami, hidup kami untuk-Mu Tuhan. Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, sembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku membawa hatiku, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan Bapak Ibu sebagai persembahan, sebagai penyembahan, sebagai ibadah yang hidup, ibadah yang sejati. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku, membawa hidup. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah,
Seberapa penting ibadah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya kita beribadah? Mungkin selama ini kita keliru dalam beribadah, kita tidak sungguh-sungguh, kita lesu. Kita sakit hati dengan Tuhan, sakit hati dengan sesama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang membawa kasih-Nya untuk mendamaikan kita dengan Allah itu, dengan sesama kita. Kalau ada sakit hati di dalam dirimu, dengan keluargamu, dengan orang-orang terdekatmu, belajarlah untuk mengampuni. Karena Tuhan pun mengampuni orang yang jahat itu. Tuhan pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Masa kita tidak mengampuni dia? Ajar kami Tuhan, untuk kami punya persepsi yang benar dalam ibadah. Bahwa kami harus memberikan sesuatu, bukan menerima sesuatu. Bahwa kami harus memberi kontribusi untuk kerajaan Tuhan. Bukan ibadah itu untuk menyenangkan kami, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah kami, lewat kehidupan kami, lewat pekerjaan kami, lewat segala yang kami kerjakan dengan tangan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang kami perbuat, kami mau perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, untuk kami punya hati hamba yang selalu mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, yang selalu mendedikasikan kehidupan kami untuk Tuhan. Kami hidup, bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan kami kembalikan semua kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Yesus yang terindah, selamanya ku membawa hidupku, Bagimu segala hormat kami persembahkan ya Tuhan pada akhir ibadah kami. Karena Engkau-lah yang layak menerima semua dari hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau telah memilih kami dan menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau mengampuni kami, membawa kami untuk makin dekat dengan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan seluruh kehidupan dan seluruh keluarga kami kepadamu.
Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang pagi ini kami terima dari Engkau ya Tuhan, akan mendorong kami terus untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menyerahkan segenap hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Engkau memberkati seluruh keluarga kami, memberkati ya Tuhan apa yang kami kerjakan, memberkati rencana dan kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami untuk dikuatkan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Berdoa buat mereka yang terbaring sakit, Tuhan jamah mereka, tolong mereka, biarlah Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan iman. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan anak-anak kami semua dalam tangan-Mu. Berkatilah anak-anak kami dan keluarga kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan secara ekonomi, kesehatan kami percaya Tuhan menolong kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami boleh persembahkan segenap hidup kami dan ibadah kami pagi ini kepadamu di dalam satu nama yang mulia, nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia, Amen. Diberkatilah dengan keselamatan, Amen. Diberkatilah dengan damai sejahtera, Amen. Diberkatilah dengan keamanan, Amen. Diberkatilah dengan kemakmuran, Amen. Diberkatilah dengan kekuatan. Amen. Dalam nama Yesus Kristus dimuliakan, Amen. Di Indonesia. Amen. Engkau berkati pemilihan umum, Amen. Berkatilah Presiden, Amen. Berkatilah Kabupaten Probolinggo, Amen. Dan berkatilah seluruh anak-anak Tuhan di Kabupaten Probolinggo. Amen. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu, akan mengalir kekuatan di dalam hidupmu, dan damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus menuntun, mengurapi saudara sekalian, untuk menjadi berkat dimanapun engkau ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja, ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Bagi bapak ibu yang memiliki anak perempuan berusia 8 tahun hingga dewasa dan rindu untuk melayani di bidang tamborin, dapat menghubungi Ibu Grace. Hari Selasa hingga Rabu, tanggal 30 hingga 31 Januari, Bapak Ibu Gembala, Pendeta Muda Winarto dan Pendeta Muda Vanuel akan mengikuti Mukerda Jawa Timur Bali di Lawang. Mohon dukungan dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.